Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa berjumpa lagi di Zoom tentang terapi warna sore ini di pertemuan ketiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur sekali juga di Bandung hari ini hujan. Bagaimana cuaca di sana, Mi? Umi di mana sekarang? Sekarang ada di Selayar, tepatnya di Pesantren Al-Quran Babus Salam. Oh, Waalaikumsalam Selayar. Cuacanya gimana, Mi, di sana? Hujan, Hujan. dari siang tuh hujan ya, walaupun udah panas, tapi kalau ada hujan jadi segar gitu ya. Alhamdulillah, semoga Umi, Abi di sana sehat-sehat selalu. Semoga semuanya juga yang sedang berpuasa diberikan kesehatan dan kelancaran puasanya. Amin. Eh, ya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Umi untuk melanjutkan penyampaian materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Umi. Terima kasih, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini, walaupun saya ada di Sulawesi, tepatnya di pesantren Al-Quran Babus Salam Selayar, namun pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Eko Infak Al-Mustafa yang telah memberi saya kesempatan untuk memberikan materi pada sore hari ini. Baik, kita sudah ada beberapa kali pertemuan ya dengan materi yang sangat dasar, yaitu terapi warna. Terapi warna ini memang ada beberapa pendekatan ya, ada pendekatan yin yang atau apa nih, merah dan biru, ada empat warna yaitu Sina, ada Siski ya. Siski ini dari materi yang cukup mendunia di 50 negara. Nanti kita akan bahas sekilas apa itu Siski dan tentunya bagaimana cara pewarnanya. Nah, untuk itu mari kita mengingat bahwa semua warna yang ada di bumi inilah Allah berikan adalah agar kita memikirkannya. Sama zaro'alaku fil ardi mutalifan alwanuhu inna fi dzalika la ayatan liqaumi yattaqun, agar kita mengambil manfaatnya. Jadi energi yang ada di alam ini memang untuk manusia. Ada yang di tumbuhan, ada yang di hewan, ada yang di bunga-bunga. Nah, kita akan menggunakan energi ini dengan aneka warna ya, bisa dari spidol atau nanti bisa menggunakan daun atau bunga-bunga yang ada di alam. Jadi spidol ini hanya untuk memudahkan saja. Nanti prakteknya adalah menggunakan bahan-bahan yang dari alam atau dari bumbu dapur ya, seperti kunyit, bawang putih, dan lain-lainnya. Nah, ini kita menggunakan yang paling sederhana. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya bahwa terapi warna ini dari Profesor Pak Jewu, yaitu merupakan seorang pakar kesehatan dan juga akupuntur, dan juga dia yang menyempurnakan materi yang disebut dengan Siski. Siski ini 6 energi. Jadi memang tubuh kita ini dibuat dengan disederhanakan dengan 6 energi ya. Ada wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. Nah, ini adalah untuk memudahkan saja. Nanti pada prakteknya
kita akan menggunakan warna-warna ini. Nah, warna-warna ini adalah bagaimana menggunakan warna wind, heat, hotness, humidity, dryness, and hotness. Wind ini untuk liquid dan empedu, heat untuk dia wind ini warna hijau. Nah, hijau ini dia menggunakan adalah untuk yang masalah di liver empedu. Nanti ada heat ini untuk jantung dan usus kecil dia harus menggunakan warna merah. Hotness ini dia menggunakan warna oranye. Oranye ini untuk otak dan juga tulang belakang. Ada lagi humidity. Humidity ini dia kuning, warnanya kuning. Dia diberikan untuk masalah limpa lambung dan pankreas. Nah, selanjutnya yaitu dryness. Dryness ini coklat atau putih. Ini dia untuk paru-paru dan usus besar. Ada lagi coldness. Nah, coldness ini dia adalah warna biru, bisa hitam ataupun ungu ya untuk masalah ginjal dan juga masalah kandung kemih. Nah, ini Siski adalah 6 energi. Nah, dalam Sujok ini ada 40 jenis sistem dan ini bisa macam-macam ya. Pendekatannya ini dengan warna ini bisa dengan cakra ya, cakra ataupun nanti bisa menggunakan dengan sistem meridian. Jadi meridian yang selama ini kita pakai di dalam seluruh tubuh kita, nah nanti bisa dipakai di dalam 5 jari. Nah, ini juga bisa dengan menggunakan jari, wind, heat, hotness, humidity, dryness, and hotness. Ini pendekatan long biol. Ini pendekatan cakra. Nanti juga bisa berdasarkan musim, simptom, atau berdasarkan rasa sakit. Ya, ada sakit yang disebut dull pain, short pain, long pain. Nanti kita belajar berdasarkan rasa gatal, berdasarkan wajah, berdasarkan macam-macam ya. Jadi luar biasa ini ketika kita belajar Sujok ini tidak cukup hanya sepekan saja karena waktunya untuk latihan ini banyak sekali. Baik, kita kembali ke terapi warna yang ini ya. Sudah dibuka terapi warnanya? Nah, kita kembali ke yang pertama bahwa mengapa kita harus belajar Sujok? Ya mudah, murah, tepat, efektif, dan juga bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dan tidak buka aura, tidak buka baju, begitu ya. Nah, ini Sujok ini penemunya, ini dia menemukan Profesor Pak Jewu. Profesor yang menuliskan lebih dari... Umi, ini ya? slide-nya belum ganti, belum presentasinya belum ganti ya? Iya, mungkin yang ini dikeluarin dulu, ganti ke yang dikeluarin dulu ya, oke. Iya. Yang tadi dikeluarin. Ya, sudah nih. Sudah, maybe full screen. Baik ya. Kita hanya mengulang sedikit bahwa ilmu Sujok ini pengobatannya banyak sistem pendekatannya. Nah, untuk yang sudah berhari-hari kita lakukan ya beberapa kali ini kita pengobatan dengan 4 warna. Nah, bisa juga dengan 2 warna. Ini yang memanaskan, ini yang mendinginkan ya. Ini yin, ini yang, ini boleh ya.
atau 4 warna. 4 warna ini kita menggunakan dengan merah, kuning, hijau, biru. Ini sudah kita lakukan. Sekarang kita menggunakan 6 warna ya. Karena apa? Sistem di Sujok ini pendekatannya beda-beda. Ada yang menggunakannya yin yang, ya cukup 2 warna saja. Mana panas, mana dingin, atau mana yang ekses, mana yang dasi bisa menggunakan 2 warna saja. Atau menggunakan 4 warna. Nah, sekarang menggunakan 4 warna. Nah, ini yang penting itu adalah bagaimana kita mencari painful. Nah, ini wajib karena kalau tidak ketemu, ini akan sia-sia ya. Nah, ini harus menggunakan probe. Ya, probe ini macam-macam, ada buatan Cina, ada buatan India. Nah, ketika kita dapat painful ya, ini ada sejenis pasir-pasir yang ada di dalam tangan kita. Apakah di kepala, ini kepala ya, kepala. Nah, itu akan ketika kita masuk apa tuh probe, nah si painful ini akan sakit sekali. Sakitnya itu kalau 1 sampai 10, nah itu sakitnya itu rasa sakit yang sangat di atas 7, 8, 9 sampai 10 itu sakit yang luar biasa. Karena apa? Ketika tubuh kita mengalami sakit, maka ini akan dikirim ke koresponden. Koresponden itu adalah salah satu sistem nyeri yang ada dalam otak kita. Nah, itu akan dikirim ke dalam tubuh kecil kita. Ada tubuh besar, ada tubuh kecil. Baik, yang paling penting adalah titik nyeri ini harus dapat. Nanti kalau sudah dapat, bisa dikasih warna ya. Nah, ini namanya sistem korespondensi, sistem yang sangat mudah. Ini sistem yang sangat mudah, ada kepala, ya, di kepala adalah jempol. Nah, ini untuk melakukan kepala adalah jempol, ini dia memerlukan 10 tahun. Ini tangan, ini memerlukan 10 tahun. Dan ini kaki, kita memerlukannya Pak Cewu untuk mendapatkan ini kaki, ini memerlukan 10 tahun. Jadi sangat panjang risetnya. Bagaimana di sini ada liver, di sini ada pankreas, di sini ada usus besar, rahim, kandung kencing, dan semua yang ada di dalam tubuh badan kita yang depan. Nah, itu dipindahkan ke sini yang depan. Nanti tubuh besar yang kecil nih, yang belakang ini yang belakang ya, itu disimpan ke belakang. Nah, itu namanya sistem korespondensi. Jadi di mana saya saja sakit, kalau misalnya sakitnya paru-paru, tinggal paru-parunya di terapi di sini ya, paru-paru nih, paru-paru di sini. Nah, itu bisa menggunakan warna merah untuk memanaskan, warna biru mendinginkan, begitu ya. Nah, ini sudah kita lewat saja. Kita langsung ke warna ya. Jadi bagaimanapun canggihnya warna ini, kita harus tetap pada porsinya, yaitu bahwa sistem ini kita gunakan sistem yang pertama, yaitu sistem korespondensi. Jadi di sini usus besarnya, ya usus besar. Jadi usus besar, ini batasnya ada di sini ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ini cuma separuh. Jadi ini harus dibatas dulu, dibatas lagi bagi 4. Batas lagi. Nah, ini jadi kotak. Ya, halo? Nyambung? Nyambung nih. Lanjut ya. Nah, ini untuk letak ini harus pas, karena apa? Seperti ini usus
besar ini dalam kotak. Nanti seperti liver, ini ada di pinggir sini ya, liver. Nanti ada limpa lambung di tengah. Nah, ini seperti ini posisinya. Kita lanjut saja. Nah, ini yang belakangnya. Belakang itu ada servikal, torasikal, lumbar. Nah, ini kalau dilihat tinggal digaris saja. Tinggal posisinya disesuaikan. Ini kepala, ini servikal, torasikal tuh dada. Nah, ini lumbar, pinggang. Nah, ini bokong. Ya, orang Malaysia sebut punggung. Nih, ini punggung. Ya. Baik, kita lanjut saja. Ketika kita mencari titik nyeri, itu harus dua sumbernya, yaitu su dan jok. Ya, su itu tangan, jok kaki. Jadi kita harus mencari di dua sistem atau di dua signal. Jadi kita cari dulu di tangan dan yang nanti cari di kaki. Karena kadang-kadang di tangan tidak ketemu, tapi ada di kaki. Terlebih dari pinggang ke bawah, itu area yang paling banyak adalah di kaki. Tapi kalau dari pinggang ke atas, ini ada di jalur tangan. Nah, jadi harus dicari di tangan dan kaki. Nah, ini untuk kepastiannya termasuk juga bagian-bagian yang sangat detail, bagaimana tubuh besar dia disalurkan ke tubuh kecil. Jadi tubuh besarnya adalah tubuh kita dan tubuh kecilnya ada di dalam jari ini. Dalam jari inilah semua sistem ini di dalam ini ada sistem saraf yang akan membantu mengobati semua penyakit ini. Su, tangan, jok, kaki. Jadi kita ada wakil dalam tubuh kita. Nah, setelah sistem korespondensi, ini ada sistem yang kedua. Karena penyakitnya sudah lebih dalam, maka ada yang dinamakan dengan insek. Insek itu adalah sistem yang kedua. Nah, insek ini ada dalam satu jari. Nah, kalau ini sistem serangga, kalau ini sistem korespondensi, dinamakannya ya. Jadi tubuh besar, nah ini tubuh kecil. Nah, tapi penyakit yang awal-awal bisa kita deteksi di tubuh ini ya korespondensi. Tapi kalau sudah lebih lama penyakitnya, kita harus mencari di sistem insek. Sistem insek itu ini kepala, ini dada, dan ini perut. Jadi nanti untuk liver di sini ya letaknya. Atau jantung ini semua. Jantungnya cari di 5 titik ini. Mana yang sakit? Termasuk sakit kepala. Ini sakit kepala, sakit kepala, sakit kepala. Nah, cari titik sakitnya di 5 jari. Wind, ya, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. Nah, ini di mana titik nyeri berada? Nah, ini kita harus menggunakan spidol ataupun probe ini untuk mencari painful-nya. Nah, di dalam sistem ini adalah sistem yang kedua. Nanti di sini ada kepala. Jadi kepala ini juga lengkap dengan telinganya ya. Di kiri kanan ini telinga nih. Nah, ini telinga, kalau telinga berdengung, dia kan ekses. Maka kita turunkan dengan apa? Biru. Ya, kalau nggak ada biru, bisa menggunakan warna hijau. Nah, ini telinganya ada di pinggir sini ya, di pinggir sini ada titik telinga, di sini ada titik telinga. Jadi ini setiap jari ini ada kepalanya.
Ini semua kepala, 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 kepala. Nah, ada mata, mata, di sini mata. Nah, di mana sistemnya? Cari sistem pain yang sakit dari painfulnya. Ini harus kita mencari dari 5 jari ini. Namanya sistem serangga, ya. Nah, ini ada 3 tahapannya. Ada kepala, dada, dan perut. Nah, jadi tinggal sakitnya di mana nih? Kalau sakitnya paru-paru, ini paru-paru ada 5 nih. 1, ya paru-paru. Mana-mana paru-paru? Ini paru-paru, paru-paru, paru. Nah, jadi mana yang sakit? Cek. Nanti udah dicek. Nih paru-paru nih cari mana yang sakit. Maka disitulah yang diterapi dengan warna. Kalau paru-parunya sesak, bisa kita menggunakan warna merah. Kalau paru-parunya terlalu panas, bisa menggunakan warna biru. Begitu ya. Atau di dalam perut ini di ruas ketiga, ini kita bisa mencari titik sakitnya. Kalau misalnya titik nyerinya usus besar, di korespondensi itu yang awal yang ini. Tapi ketika sistem ini tidak ketemu, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari di sistem insek. Insek itu di sini, di jari atau ruas yang ketiga. Nah, demikian pula terapinya. Terapinya kita tinggal menggunakan warna di sistem insek. Nah, ini insek ini ada di setiap jari ya, baik depan maupun belakang. Nah, ini ada insek kecil. Insek kecil tuh yang ini di jari-jari. Ada insek besar. Insek besar itu ini kepala. Ya, ini dadanya ada di sini. Perutnya ada di sini. Nah, nanti itu akan sangat bermanfaat untuk yang dinamakan dengan terapi twist ataupun terapi pelintir. Nah, kenapa? Karena ilmunya akan terus bersambung dengan ilmu yang lain. Jadi sistem serangga yang sudah kita bahas kemarin ya, ini kepala, ini kalau di jempol dadanya ada di sini nih. Ini kepala, dadanya ada di sistem yang kedua ini. Kalau di jempol, perutnya ada di sini. Nah, jadi itu untuk sistem insek. Baik, kita lanjut saja ya. Ini yang di kaki. Yang di kaki juga sama ya. Jadi ketika kita mencari di tangan, kita juga harus mencari di kaki. Karena kaki itu ada sumber energi yang akan mengalir semuanya di tangan dan di kaki. Ini painfulnya sangat banyak di kaki, jadi akan sangat sakit sekali. Nah, ini seperti jantung ya. Nah, kalau di sistem apa namanya standar itu ada di tengah sini ya. Sini namanya titik jantung di sini. Tapi kalau sudah masuk ke sistem insek, kita akan cari di sini, cari di sini, cari di sini dan di sini. Jadi kalau jantungnya panas atau terlalu cepat, maka kita menggunakan warna biru. Kalau terlalu lambat, maka kita gunakan warna merah. Nah, boleh juga kita menggunakan ini kalau kita lambat jantungnya ya, misalnya jantungnya terlalu lambat, mudah letih, mudah lelah, bicaranya juga lambat. Nah, itu cara pewarnaannya bisa menggunakan sistem arah jarum jam. Nah, ini kalau lambat, kita menggunakan arah jarum jam. Putar ke arah jarum jam. Nah, cara mewarnainya begitu ya. Jadi kalau dia lambat atau
defisiensi, kita menggunakan arah jarum jam. Putar searah jarum jam. Nah, kebalikan. Kalau misalnya dia terlalu cepat, ya harus dilambatkan. Nah, maka cara untuk mengobatinya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi cara mewarnanya harus diputar tawaf ya ke arah kanan. Begitu. Demikian pula yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di semua 5 jari. Nah, ini namanya sistem insek dan sistem standar. Baik, ini namanya sistem apa namanya? Nah, seperti ini nih tulang belakang. Maka kita cari di belakang di sini. Ini kan kepala. Nah, untuk nyeri di sini di tulang belakang kita cari di torasikal. Torasikal itu ada di belakang. Ya, nah ini cari di sini titik nyerinya, baru kita terapi dengan sesuai warnanya di tangan ataupun di kaki. Nah, ini kalau ini sistem sistem serangganya ini ada di sini. Nah, ini sistem korespondensi, contohnya ini di pinggang. Ya, di pinggang, ini juga di pinggang. Maka kita mencarinya ada di sini pinggang. Ini cari di sini di pinggang ya. Pinggang itu ada di ruas bawah. Ini untuk sistem serangga. Nah, Bapak Ibu sekarang kita mengarah kepada sistem mini. Nah, sistem mini ini kalau diibaratkan penyakit itu udah level ketiga. Nah, di mana seluruh tubuh kita ini hanya di dalam satu ruas. Ini kan sistem korespondensi mini. Nah, ini sistem korespondensi mini. Kalau sistem standar ini semua jari, ya. Ini namanya sistem korespondensi. Nanti naik ke sistem insek. Nah, itu untuk penyakit yang level kedua. Nah, ini insek. Tapi ada, kalau penyakitnya belum ketemu juga, cari di namanya sistem ini. Nah, ini kita tinggal cari di mana? Di ruas atas saja. Sistem mini ini nanti ada yang dinamakan dengan pengobatan dengan satu titik saja. Nah, ini belajarnya perlu khusus ya, dikarenakan kita harus memahami betul apa itu pengobatan dengan satu titik saja. Nah, ini dari yang dinamakan dengan sistem koresponden mini. Seluruh tubuh kita ada di dalam satu ruas ini. Ya. Satu ruas, satu ruas, satu ruas, satu ruas. Cari. Ini depannya dan ini belakangnya. Nah, ini sudah masuk nih ke sistem yang ketiga. Bayangkan dalam satu jari ini di sini ada kepalanya. Kepalanya kecil banget ya. Karena apa? Di dalam satu ruas. Dalam satu ruas di sini kepalanya, di sini kakinya. Ya, coba bayangkan ini di sini kepalanya. Tapi di sini juga ada tangan dan di sini kaki. Jadi ruas kita itu dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 2 ini adalah untuk tangan dan yang tengah adalah buat kaki. Nah, di sebelah kanannya itu kepala. Tapi ini dibagi 2, di mana perutnya itu adalah di ruas bawah. Nah, ini ya. Ini perut,
apa nih, liver. Di sini limpa lambung, di sini limpa lambung, dan di sini adalah usus besar. Di sini rahim, rahimnya di tengah nih ya. Rahim, kandung kemih. Nah, ini juga untuk urusan perut bawah. Nah, ini belakangnya nih. Dibalik lagi. Dibalik seperti ini. Nah, di sini ada kuku ya. Ini ada kuku. Ini dibagi 4 lagi. Bagi 4, ini tangannya, ini kakinya. Nah, ini untuk kepalanya. Mana tak telinganya? Nah, di sini ya, tengah-tengah ini. Namanya ini sistem koresponden mini. Nih, malah dibagi 5 nih. Ada tangan, ada kaki ya. Nah, ini di sistem yang ketiga ini. Akan lebih menarik karena apa? Lebih mudah. Yang keduanya lebih canggih karena apa? Cuman segini saja, tubuh kita itu tidak lagi mencari di seluruh tangan ini, tidak mencari di dalam satu jari ini, tapi kita cukup mencari di dalam satu ruas tangan ini saja. Satu ruas, satu ruas, satu ruas, itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh kita, baik yang di depan, baik yang di belakang. Nah, inilah keajaiban daripada sistem yang dinamakan dengan sistem mini. Yang pertama, cari dulu pewarnaan itu di sistem standar atau sistem korespondensi. Yang kedua, cari di sistem insek atau serangga. Dan yang ketiga, cari di sistem mini. Nah, inilah puncak daripada pengobatan. Ini nanti ada pengobatan 1 titik. Ini yang dinamakan dengan tree origin. Nah, kita lanjut saja ya. Ada juga animal head. Animal head ini hanya di dalam masalah kepala. Kepala ini anggap ini jempol nih ya. Nah, ini sangat mudah nanti untuk sakit gigi. Nah, ini bisa menggunakan dengan sistem yang keempat ini. Sistem animal head. Animal head ini tadi sudah sistem serangga, sistem apa namanya? Sistem standar, sistem serangga, sistem ini, dan ada lagi sistem animal head. Animal head ini adalah untuk wilayah kepala saja. Nah, wilayah kepala ini nanti dibagi lagi. Jadi mulut kita itu bukan lagi di sini. Ini kan kepala, hidung, mulut ya. Nah, ini sistem standar. Tapi kalau sistem animal head ini dibalik menjadi kepalanya di sini. Ya, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya nih, ini mulutnya nih, mulutnya. Ini pas di kuku. Ini animal head. Sekarang lanjut saja deh ke pewarnaan ya, karena kita sekarang ini kita akan bahas warna. Nah, ini warna ini kita akan bahas ini yang ada nih, ada yang sistem tadi ya, ada 5 warna, ada 6 warna. Nah, kita membahas 6 warna ini. Coba kita lihat bahwa tubuh kita ini dibagi 6 energinya. Ada wind yang warna hijau, itu dia harus menggunakan warna hijau ketika ada masalah di liver. Nah, mana livernya? Nah, jadi livernya ini ada di sini ya, ibu-ibu nih. Nah, ini liver. Liver dia harus menggunakan warna hijau apabila dia sangat lemah. Nanti warna
Merah kalau dia untuk jantung. Nah, ini jantungnya harus warna merah nih. Di sini warnanya ya, jantung di sini itu harus dengan warna merah. Kalau kepala hotness itu dia harus menggunakan warna oranye. Ini kepala nih, kepala oranye. Jadi win untuk liver dan empedu dan juga otot. Dan di sini kita harus menggunakan warna merah untuk jantung usus kecil atau sistem sirkulasi. Nanti yang ketiga ini ada kita harus menggunakan warna oranye ketika ada masalah di kepala, ya otak dan tulang belakang. Nah, kita harus menggunakan warna kuning, humidity, ketika kita ada masalah di limpa dan lambung. Ini ya di tengah nih letaknya. Namanya humidity. Humidity ini harus warna kuning apabila ada kelemahan di limpa, lambung, perut, ataupun pankreas. Nah, dia harus menggunakan warna coklat kalau dia ada masalah di paru-paru. Nah, ini paru-paru ya. Kalau tadi kita kemarin warnanya bukan merah, bukan coklat, tapi sekarang kalau paru-parunya lemah, kita harus menggunakan warna coklat. Ya. Nah, termasuk juga untuk masalah usus besar. Semua usus besar menggunakan warna coklat. Dan yang terakhir adalah warna hitam, biru, ataupun violet untuk warna kandung kemih dan masalah di ginjal. Nah, ini tubuh manusia ini dibagi 6 energi, 1 win untuk apa nih? Liver, empedu, sistem otot. Di sini kita harus menggunakan warna merah untuk jantung dan usus kecil. Harus warna oranye ketika ada masalah di otak ataupun tulang belakang. Harus menggunakan warna kuning ketika dia ada masalah di limpa lambung, perut, atau di pankreas. Dan yang selanjutnya ada warna coklat atau putih, ya. Ini kalau ada masalah di paru-paru dan usus besar. Dan yang terakhir adalah hotness, dia harus warnanya biru, hitam, ataupun violet untuk masalah ginjal dan Nah, ini ada garis ini. Ada garis-garis putus-putus, ada garis putus-putus, ada garis putus-putus, ya. Nah, jadi warna-warna ini dinamakan warna tonifikasi. Tonifikasi adalah warna untuk menguatkan. Jadi apabila tubuh kita lemah, ya liver kita lemah nih. Yang dinamakan liver lemah apa? Mukanya pucat, mudah capek, ya. Terus dia juga sangat tidak bersemangat. Maka kita menggunakan warnanya hijau di sini ya, hijau di sini. Jadi di sistem korespondensi kita menggunakan warna hijau di liver. Ya. Jadi kalau ada masalah liver lemah, maka kita menggunakan warna hijau. Tapi kalau dia ekses itu dia berlebih. Misalkan hepatitis. Wah, kalau hepatitis berarti dia ada unsur kelebihan. Kalau unsur kelebihan di sini tidak menggunakan warna hijau, tetapi kita menggunakan warna lawannya. Nah, ini lawannya itu adalah temannya nih, warna kuning. Jadi wind humidity. Jadi pewarnaan di dalam sisi ya itu menggunakan warna lawannya apabila dia ekses.
Ya, apabila dia excess. Nah, ini misalnya nih, kalau kita livernya lemah, maka kita menggunakan warna hijau. Tetapi ketika dia excess livernya, kita menggunakan warna kuning. Ya, paham nggak? Nah, ini kita Amin. baru masuk ke Siski. Siski itu adalah namanya Axis Law. Axis Law itu jadi kita menggunakan sistem yang 6 energi. Nah, 6 energi juga nanti masih lagi ada cabang-cabangnya. Nah, tapi kita harus bertahap yang paling mudah dulu ya. Nah, seperti ini liver, ya liver ini kan dia lemah. Nah, maka kita kasih warna hijau. Ya, di sini hijau. Nah, tapi kalau dia livernya excess, maka di sini bukan hijau. Dia warna apa? Kuning. Kuning ya. Jadi namanya axis law. Jadi dia harus warna sebaliknya. Jadi kita harus tahu mana excess, mana mana excess, mana sedasi ya ataupun jadi contoh nih kalau kita ini semua penyakit ini dibagi dua, ada namanya excess. Excess itu adalah kuat. Ya, kuat itu kalau kita bicara kuat, keras. Yang keduanya dia suka marah-marah. Semua dikomentari, yang kecil, yang besar. Pokoknya detail. Atau lagi mukanya merah. Nah, itu namanya excess. Terus lidahnya merah. Tangannya merah. Terus nanti jalannya dia cepat. Ya. Terus dia tidak sabaran. Wah, pokoknya harus hari ini juga selesai. Pokoknya, dan pokoknya. Nah, itu namanya karakter excess. Jadi karakter excess itu dari kepala sampai kaki itu udah kelihatan. Dari jauh sudah kelihatan. Tidak sabaran, maunya marah-marah. Terus dia juga dia penuh dengan target. Ya, pokoknya harus hari ini. Gitu ya. Kalau nggak dipenuhi keinginannya, maka dia akan marah. Jadi jalannya cepat. Kalau di baju, dia tuh tidak suka di baju hangat. Di kaos kaki nggak suka. Ya, dia maunya terbuka. Dia sukanya jalan-jalan, traveling saja. Ya, itu karena energinya berlebih. Jadi excess itu adalah berlebih. Nanti kelihatan di dalam pergerakannya, ya cepat bicaranya, terus jalannya cepat, terus dia juga tadi tidak sabaran, mukanya merah, matanya merah, tangannya merah ya, dan segalanya dia merasa harus cepat. Nah, itu ya, tidak sabaran. Nah, tapi kalau tadi sebaliknya ya, jadi ada tipe panas yang dinamakan excess. Nanti ada yang sebaliknya namanya defisiensi. Defisiensi itu adalah kurang. Kalau tadi merah, ya mukanya merah, kalau yang excess. Tapi kalau yang defisiensi warnanya pucat. Kalau bicaranya lambat, maaf, saya baru datang. Jadi dia penuh dengan maaf, terus dia tuh orangnya sangat sabar. Bicaranya lambat, penuh senyum, ya. Jalannya juga lemah gitu. Nah, itu namanya defisiensi. Mukanya pucat, lidahnya nanti kalau dokter itu akan lihat lidahnya, akan lihat matanya, nanti akan lihat nadinya. Di sini nadinya dihitung. Pegang. Kalau dia di sininya cepat, duk 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 duk. Nah, itu namanya excess. Tapi kalau dipegang di sininya duk duk duk
itu namanya defisiensi. Nah, jadi kita harus mengenal mana penyakit panas, mana penyakit yang sindrom dingin. Sindrom panas itu akan terjadi sakitnya itu di siang hari. Tapi kalau sindrom dingin itu akan terjadi sakitnya di malam hari. Jadi aduh-aduhnya itu malam hari. Tapi kalau siang dia sehat. Tapi kalau malam dia sakit. Nah, itu namanya sindrom dingin. Baik, kita ulangi bahwa penyakit itu dibagi dua ya. Ada ekses, ada defisiensi. Ada yang ekses itu kuat, ada yang bersifat lemah. Kalau kuat kita lemahkan, kalau lemah kita kuatkan. Nah, ini dalam sistem Siski ini mengambil satu sistem di mana dia adalah sistem untuk keseimbangan. Kalau kuat, maka kita lemahkan. Kalau lemah, kita kuatkan. Nah, makanya pewarnaan di sini ini ada artinya nih. Kalau liver lemah, kita kasih hijau. Kalau jantung lemah, kita kasih merah. Kalau otaknya lemah, ini warna PKS ini, ya, oranye. Ini bagus nih, oranye adalah terapi untuk otak dan tulang belakang. Nah, ini kunyit, ini warnanya kuning nih. Jadi semua penyakit yang berhubungan dengan perut itu dia warnanya dia menggunakan warna kuning. Nah, itu adalah untuk menguatkan perut. Nah, ditambah lagi dengan dryness. Dryness itu adalah untuk paru-paru. Kalau paru-paru lemah, jantungnya lemah, kita menggunakan warna coklat. Ya. Paru-paru lemah ini memang sangat apa tuh? Ya. Baik, kita lanjut. Jadi ada berapa energi, Jahara? Dan 6. Satu. Warna, ada hotness, humidity, dryness, coldness, wind, sama heat. Bukan ya, Mia? Wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. Nah, ini adalah 6 energi. 6 energi ini kalau kita dalam kondisi lemah, maka kita menggunakan warna ini. Kondisinya lemah. Lemah itu macam bagaimana? Lihat di wajahnya, lihat lidahnya, lihat suaranya, lihat jalannya, lihat semua perkembangannya ya. Yang pertama, kalau sifatnya panas. Panas itu, dia itu bicaranya cepat. Nanti saya tanya, Ibu namanya siapa? Nama saya Siti. Oh, gitu ya. Alamatnya di mana? Saya di Cisitu. Wah, jadi dia tuh ketus banget. Nah, itu dia bersifat panas. Ya, itu biasa saya kalau tulis nama, alamat itu sengaja. Kenapa? Melihat energinya. Lihat wajahnya. Wajahnya itu dia merah. Merah, matanya merah, hidungnya merah, bibirnya merahnya, lidahnya merah. Sama lagi telapak tangannya merah. Suaranya keras. Jalannya cepat. Cepat atuh, saya teh kapan atuh diobatin? Dia itu ekses ya, dia berlebih. Dia tidak suka dipijit. Kalau dipijit dia marah. Ya, dia nggak suka diterapi-terapi. Itu sebenarnya dia itu ekses berlebih. Dan dia maunya traveling. Jalan-jalan keluar, dia tidak suka di ruangan. Ya, dia tidak suka duduk di meja, tidak suka, dia maunya dia jalan. Nah, dia sukanya jadi pemimpin, tidak mau jadi makmum. Jadi kita harus maklum kalau ada orang yang suka mengatur ini, mengatur itu. Nah, dia ekses.
Nah, yang kedua itu adalah defisiensi. Ada siang, ada malam. Tadi kalau ekses itu sifatnya panas. Kalau defisiensi sifatnya dingin. Dingin itu yang mana? Ya, mukanya pucat, matanya juga kalau diginikan pucat, putih, hidungnya pucat, bibirnya pucat, lidahnya dia lebih kepada putih. Putih. Nanti ini kalau diginikan tangannya dia pucat putih. Terus kalau dia bicara dia kadang-kadang gemetar. Ya, apalagi lidahnya bergetar. Ah, itu dia sudah sangat lemah sekali. Jalannya dia lambat sekali. Terus dia sukanya di baju anget. Kemana-mana baju anget. Kalau nggak di baju hangat, dia nggak kuat. Nah, itu sindrom dingin. Kemana-mana dia harus pakai baju hangat. Terus dia suaranya pelan. Dia penyabar. Kalau tadi kan yang satu ekses ya. Nah, itu maka kebalikannya adalah penuh kesabaran. Baik, kita lanjut ke warna ya. Warna liver. Nah, kita kesini deh. Jadi kalau win itu adalah gallbladder ya, ini liver dan empedu. Nanti yang jantung heart, ini usus kecil dan jantung. Nah, ini spinal cord, brain. Hotness itu adalah untuk urusan tulang belakang dan otak. Nah, stomach itu perut ya, dan spleen. Humidity dia warnanya kuning. Nah, yang brown itu dryness. Dryness itu untuk paru-paru dan usus besar. Nah, coldness dia warnanya biru untuk urusan ginjal dan kandung kemih. Nah, ya, kita ulang lagi deh. Kita ulang lagi ya di sini. Ya, jadi wind itu temannya adalah humidity. Jadi hijau temannya kuning. Lawannya kuning. Demikian pula ketika dia sakitnya di sini nih, sakitnya itu di limpa lambung, di perut. Nah, kalau lemah dia warnanya kuning. Wah, nggak suka makan, ya, penuh kecemasan. Kalau dikasih makan dia nggak suka, pokoknya nggak suka aja gitu ya. Karena apa? Perutnya sangat lemah. Tapi penyakit ini macam-macam. Ada yang dinamakan dengan ekses. Ketika dia ada asam lambung. Wah, ini kan kalau lemah kan dia kuning. Betul? Kalau asam lambung warnanya apa dong? Hijau ya. Hijau. Maka ini tukar. Warnanya hijau. Sakit apa, Bu? Saya sakitnya asam lambung. Maka warnanya adalah hijau. Oke, kita ulang lagi ya. Liver ini ketika lemah dia harus dikasih warna hijau. Tapi kalau dianya ekses, maka diterapi warna kuning. Nah, sekarang jantungnya nih. Jantungnya dia berwarna merah. Kalau dia jantungnya lemah, bisa dilihat di nadi sini, nadinya pegang. Yang normal itu 12 detik ya. Tik tik tiknya tik tik tik. Nah, ini dia 12 detik itu harus 12 detak. Ya, 12 apa tuh? Di sini harus 12 detak dalam berapa nih?
Dalam 12 detik terus 12 detak. Apa tuh? Jantungnya lemah. Pokoknya kalau dipegang gini, dianya lemah, maka kita menggunakan warna merah. Tapi kalau dia terlalu cepat, maka jantungnya dikasih warna apa? Coklat, Mi. Coklat. Jadi kasih warna coklat. Nah, jangan lupa kalau kita mau menguatkan, kita pakai arah jarum jam. Kalau mau mengurangkan, kita pakai sebalik arah jarum jam. Baik, kita lanjut ya. Otak. Otak itu warnanya oranye. Semua masalah kekurangan itu dia harus warnanya oranye. Jadi dia untuk menguatkan otak. Dan tulang belakang, sakit tulang belakang, sakit di tulang-tulang belakang, kita menggunakan warna oranye. Tapi kalau kita sakitnya ya kekurangan, kalau kekurangan warnanya oranye. Kalau kelebihan warnanya hitam atau biru. Maka kenapa darah tinggi kita menggunakan warnanya biru? Kenapa dia warnanya ini darah tinggi, yang sakit-sakit kepala, vertigo ya, ataupun sakit apa tuh? Sakit-sakit berlebih, kita menggunakan warna biru. Nah, ini karena kita kalau kurang kita warna oranye, kalau berlebih kita warna lawannya. Paham sampai sini? Nah, tambah lagi kuning nih. Kuning itu humidity. Humidity dia berwarna, kalau lemah dia kasih warna kuning. Tapi kalau dianya excess, ada gastritis, ada asam lambung, nah kita tidak pakai kuning lagi, tapi menggunakan warna hijau. Bagus ya. Nah, sekarang ini juga paru-paru. Nah, paru-paru ini kita harus menggunakan warna paru-paru nih. Paru-paru mana paru-paru? Nih. Paru-paru ini kita ketika lemah menggunakan warna coklat. Tapi kalau dia lemah, kita menggunakan warna merah. Terakhir ginjal nih. Ginjal kan di belakang nih ginjal. Coldness itu kalau masih baru kita bisa pakai warna biru. Tapi kalau sudah lama kita menggunakan warna hitam. Jadi ketika ginjal kita sakit nih, ini kan ginjal nih. Ginjal ini macam-macam. Kalau sakitnya dia lemah, ginjal lemah, maka kita menggunakan warna biru, hitam, atau violet ya. Nah, tapi kalau ginjalnya terlalu ekses, gagal ginjal. Kalau gagal ginjal apa dong warnanya? Kan pakai oranye ya, Mi ya? Oranye. Begitu. Ya, nah ini tukar warnanya oranye. Baiklah, ini sampai sini paham? Insya Allah, Mi paham. Ini masih banyak lagi. Jadi yang pertama, ini prosedurnya adalah 5 langkah. Pertama, cari titik utama. Titik utama ya. Nanti yang kedua, titik tambahan. Titik tambahan itu kadang-kadang di sini jantung, tapi di sekitarnya juga sakit. Nah, itu juga harus diterapi. Dan yang ketiganya, ini selalunya kita menggunakan titik yin yang ya, bisa menggunakan yin yang, bisa menggunakan terapi apa tadi, ekses dan sedasi. Dan ini yang ketiga nih, selalunya kita menggunakan titik
kotak. Apapun sakitnya, itu gunakan titik sakit, yaitu yang dinamakan dengan tadi oranye ataupun biru ya. Semua penyakit itu gunakan pakai titik sumsum apa tuh tulang belakang. Nah ini juga titik stimulus di otak. Baik, ini kita sudah habis waktunya nih Zahra. Iya, Umi. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Silakan Bapak ini Ibu udah untuk buka nih ya bertanya. di sini. Ya, Umi, selamat berbuka dulu. Barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian, boleh dipersilakan. Boleh ditulis di Silakan. chat atau boleh open mic langsung jika ada yang ditanyakan. Boleh ya, ini eh, pencegahan. Boleh. Nanti di lapangan kita banyak masalah yang harus kita pecahkan. Kadang-kadang kemarin kata Pak Budi, sakit di tangan. Sakit tangan kok nggak ketemu ya, masih sakit. Nah, ini kan sistem ini kan sistem ini kiri dan kanan. Kalau sakitnya di kiri, maka menggunakan tangan kiri. Kalau sakitnya di kanan, menggunakan tangan kanan. Nah, tapi cari titik sakitnya. Dengan ini nih harus punya ya. Ini murah nih. Pro. Ya, silakan. Wan Kasmani ada soalan. Saya baru masuk lah, Umi. Ah, ya, tak apa. Nanti lanjut di WA ya bila ada kesukaran. Karena mudah saja terapi warna ini cuman diwarnain tapi harus dapat titik sakitnya. Jadi contoh nih, sakit pinggang, sakit punggung nih. Ya, kita tinggal dipijat-pijat saja. Ini harus hilang dulu nih sakitnya. Nah, nanti bisa menggunakan ini ring terapi. Ini untuk memudahkan terapi. Nanti bisa juga menggunakan biji. Nih, biji-biji. Kalau kuning misalkan, ini biji-biji ini untuk urusan limpa lambung. Tinggal biji ini ditempel saja di sini. Kenapa? Kekuatan warna hanya 2 jam. Kekuatan biji ini 8 jam. Misalnya sakit paru-paru. Nah, boleh makan coklat ataupun menggunakan bawang putih. Ini bawang putih tempel. Nah, dia putih kan? Nah, ini namanya terapi biji. Nanti Zahra buka lagi terapi biji-bijian. Nah, atau kita sakit mata. Ini sakit liver. Livernya diganti dengan kacang hijau. Di sini kacang hijau. Ya, jadi biji itu kekuatan energinya dahsyat luar biasa. Kekuatannya sampai 8 jam. Ya, orang-orang liver itu tidak bisa makan obat, tapi dia bisa diterapi biji atau warna. Warnanya hanya kekuatannya 2 jam, dia harus diulang lagi. Tapi kalau biji kekuatannya sampai 8 jam. Nah, nanti kalau sudah sistem korespondensi, sudah nanti naik ke sistem energi. Nah, ini bukunya. Nanti harus ada waktu yang khusus untuk membahas terapi warna. Baik, ada pertanyaan? Bapak Ibu silahkan.
Atau sudah paham? Nanti PR, tahu PR? Itu Tugas. harus mengerjakan 30 pasien. Kakaknya, adiknya, ibunya, keluarganya di terapi. Dan lapor di grup. Ya, jadi ketika ini belajar nih, ada kesulitan, itu bisa kita kasih apa namanya? Kasih pembetulan. Ini bisa pakai stiker juga ya. Bisa pakai magnet. Kalau magnet kekuatannya lebih dari 3 hari. Ini magnet ini, makanya nanti ada namanya terapi magnet, terapi khusus ya. Insek ini bisa pakai ring terapi. Ini ringnya ya. Nah, ini juga bisa menggunakan terapi bijian. Ini kemana-mana bisa menggunakan terapi biji-biji. Ini biji-biji nih semua nih. Kalau sakit bisa menggunakan biji-biji dengan pendekatan terapi korespondensi. Ya, sampai sini ada pertanyaan ya? Atau nanti mungkin di WhatsApp ya Mia yang mau bertanya. Ya, karena kalau sekarang baru ini ya, baru oh begini begitu. Nanti ketika di lapangan penggunaan warna ya atau penggunaan sistem ini baru paham ketika kita menggunakan 4 sistem. Standar, apa namanya? Insect dan mini sistem ditambah animal heads ya, sakit mata. Mata bisa di sini, bisa juga di belakang. Tuh, ya. Jadi ternyata banyak juga ya Mia sistem-sistemnya. Ya ini yang dasar. Iya. Tadi kan sudah kita bahas di awal sistemnya banyak, tergantung levelnya. Kita mulai dari awal saja. Gitu. Kenapa? Karena ini di 50 negara sudah dikembangkan. Di Amerika sudah ada kliniknya, di India, di mana lagi? Perancis. Di luar negeri begitu mereka sakit itu langsung terapi warna. Jadi dia pendekatannya macam-macam. Ada yang sistemnya dengan meridian, ya tinggal digaris aja. Tinggal digaris, garis. Nah itu nanti ada ilmunya ya. Tidak lagi menggunakan probe. Kan kalau ini untuk pemula, bagaimana mencari arah sakit. Tetapi seiring dengan waktu sudah tidak menggunakan probe karena dia menggunakan sistem energi. Sama dengan twist terapi ya. Twist terapi itu nanti hanya tinggal diputar kiri atau kanan. Nah, ini ilmunya namanya ilmu pelintir. Walaupun dasarnya sistem korespondensi. Dan ini sangat menarik gitu. Sudah diajarkan sama Wan Kasmani di Malaysia ya. Sistem apa namanya? Twist terapi. Apa tuh? Sistem apa tuh namanya? Itu terapi pelintir. Tak jelas, Mit. Tak jelas. Oh, terapi pelintir. Kan sudah diberi. Pelintir. Ya, pelintir. Nah, ini kita baru dasar ilmu terapi warna. Nanti, Wan, nanti Ya. praktek di 30 orang. Oh, oke. Ya, nanti laporan di report. iya, dipoto bagaimana hasilnya. Begitu ya. Insyaallah. Oke. Nanti yang lain juga sama 30 orang ini harus memberi laporan sehingga ilmunya akan bisa digunakan begitu.
Ya, Zahra, waktunya sudah habis. Silahkan. Iya, terima kasih banyak Umi penyampaiannya. Semakin tercerahkan kembali. Ternyata banyak sekali sistemnya di terapi warna ini, tapi antar sistem sepertinya saling melengkapi juga gitu dan tetap mungkin dilakukan karena ternyata ya tetap sederhana gitu kan. Terus yang aku tangkap juga nih ternyata terapi warna ini memakai warna alam juga ya Mia, seperti biji-bijian. Jadi tidak hanya pakai spidol, tapi pakai bumbu dapur. Tadi Umi bilang kan bahan-bahan dari alam yang semuanya tuh juga ternyata ada warnanya. Yang itu tuh udah ada eh, disebutkan juga gitu dalam ayat-ayat Al-Quran kalau semua warna tuh diberikan maknanya, diberikan artinya gitu. Itu semakin menarik juga sih Mi untuk hari ini. Semoga bermanfaat juga buat yang lain pembelajaran hari ini. Semoga kita belajar hal baru hari ini dan semoga berkah ibadah puasa hari ini. Terima kasih banyak Umi, terima kasih juga kepada yang sudah hadir hari ini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa tanya-tanya kembali kepada Umi di grup WhatsApp boleh. Eh, kemudian ya cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berbuka puasa. Puasa.